Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi amalina, barik lana fi ahlina wa auladina, wa barik lana fi ma razaqtana, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaykhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta ngaji sore pada kesempatan kali ini dengan senantiasa mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita di sore hari ini dalam membaca kitab Syarah Nasuhatul Ibad yang merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Al-Munabbihat. Insya Allah sore hari ini kita akan membaca makalah ke-50 dari bab As-Sulasi. Kita baca pelan-pelan selesai bab Sulasi sore hari ini. Saya akan share screen yang awal munabbihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Dinnun al-Misri. Ya, Dinnun al-Misri. Wal maqalatul khamsun an Dinnun al-Misri. Kullu khaifin haribin wa kullu raghibin talibin wa kullu anisin billahi mustauhishin an nafsihi. Ini kalimat yang dari Al-Munabbihatnya ini. Jadi kalimat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil dari Abul Faid Dunnun Al-Misri. Ya, bernama Sauban wasmuhu Sauban Ibnu Ibrahim. Kalau yang di kitab syarah namanya Sauban Ibnu Ibrahim. Wakila Al-Faid Ibnu Ibrahim. Ada yang menyamanggalnya Al-Faid Ibnu Ibrahim. Wa abuhu kana naubiyan. Naubiyan. Di ayahnya Dunnun Al-Misri. Namanya Adun Al-Misri Sauban Ibnu Ibrahim. Kemudian ada yang menyebutnya Al-Faid Ibnu Ibrahim. Apa makna naubian itu apa itu? Naubiyun. Ini suka disebut naubian itu pemula ya kalau di kamus itu. Nah ini wallah alam ya, ayahnya. Kemudian wahwa auhada waktihi ilman wa waro'an wahalan wa adaban. Wahwa auhadu waktihi. Jadi Dunnun Al-Misri ini satu-satunya orang pada zamannya yang diakui ilman ilmunya. Jadi orang yang dikenal sebagai ulama pada zamannya, wawaroan yang juga dikenal pada zamannya sebagai orang yang al-waro, artinya orang yang sangat hati-hati terutama dalam hal muamalah. Muamalah. Jadi kalau al-waro itu sering diartikan menjauhi syubhat, apalagi yang haram. Jadi yang gray area pun sudah ditinggalkan. Adun Al-Misri, wahalan. Demikian juga pada zamannya orang yang jadi kalau halan ini dalam kalimat kesufian itu orang yang
kondisi maknawiyahnya, stabilitas maknawiyahnya itu satu-satunya orang yang dianggap matang. Jadi al-maqam wal ahwal itu kan. Jadi wa adaban, dan juga satu-satunya orang yang dikenal memiliki adab, memiliki perilaku yang santun. Wa kana rajulan nahifan. Jadi secara postur Dun al-Misri ini orangnya orang yang kurus, bukan orang yang gemuk. Ta'luhu khumratun. Jadi yang rambutnya merah, itu bukan putih, rambutnya merah. Laisa bi abyadil lihyah. Jadi orang yang juga jadi tidak dikenal dan tidak tampak jenggotnya itu putih. Jadi justru yang tampak itu merah. Andunun tuwfiya sanata khamsin wa arba'in wa mi'atain. Wafat pada tahun 245. Ini masa-masa keemasan ilmu pengetahuan. Kalau dalam kekuasaan politik Islam dikenal sebagai masa-masa keemasannya Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah. Ini Dunun al-Misri ini ada di kalau di kutubnya itu ya bukan kutub penguasa, tapi ini kutubnya kaum sufi yang pada masa itu ya dianggap yang berseberangan dengan para penguasa, juga para ulama-ulama fikih. Karena pada masa ini juga, masa awal abad ketiga itu dikenal sebagai Asrud Dahab, jadi masa keemasannya ilmu fikih. Nah, ini orang-orang yang seperti Dun al-Misri ini lebih memilih pada jalur kaum sufi. Ya, Ibrahim bin Adham dan lain-lain. Mengatakan, kullu khaifin haribun. Kullu khaifin, setiap orang yang takut akan sesuatu, maka dia haribun. Dia akan berlari, menghindari yang dia takuti. Misalnya orang yang faman khofa min adzabin nar. Maka kalau orang yang takut dari adab neraka, dia akan amila amalan, melakukan amal perbuatan, yub'iduhu minha, yang menjauhkan dari neraka. Jadi kalimat pendeknya, jadi kullu khaifin haribin, dan itu insting manusia. Manusia itu kalau takut sesuatu, maka akan ya, instingnya menghindari. Misalnya orang takut panas, maka dia akan menghindari api. Orang takut dingin, nggak apa, akan menghindari AC. Jadi insting, jadi orang takut itu akan menghindari apa yang dia takuti. Misalnya sampai saya orang takut ular, ya begitu ada ular kabur duluan, bukan ularnya kabur gitu. Jadi ini instingnya. Makanya ketika orang itu takut neraka, harusnya insting yang mengajarkan takut itu mempengaruhi perilaku orang yang bersangkutan untuk menjauhi neraka. Dan kalau sampai justru kebalik, orang katanya takut neraka, tapi kok perbuatannya tidak menjauhkan dari neraka. Ini kan bisa dikatakan ya ketakutan yang palsu gitu. Kalau instingnya orang takut itu akan mempengaruhi pada perilakunya. Sampai kadang-kadang perilaku bukannya perilaku, mempengaruhi fisik. Ya, saking takutnya orang itu sampai pucat. Nah, kalau di kaum sufi yang lain, saking takutnya itu orang menangis. Kayak takut anak kecil. Anak kecil kalau takut, itu kan disebut orang takut secara yang fitri. Fitrah anak kecil ketika takut sesuatu, maka dia menangis. Makanya kita dapatkan dalam beberapa ajaran Islam, jadi kalau orang menangis karena takut kepada Allah, itu bahkan diberikan pahala besar gitu. Sampai ada salah satu hadis yang mengatakan
bahwa orang yang menangis karena takut kepada Allah itu bisa menyelamatkannya dari api neraka gitu kan. Di antara la yalijun naru ain. Nah, kalau la yalijun naro ainun bakat min khosyatillah. Atau kamakon, tidak akan masuk neraka mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekspresi takut gitu. Takut itu mulai dari nangis, pucat sampai perilaku itu menjauh. Orang takut itu menjauh. Ya, suruh deket ya nggak mau orang takut. Ya, kalau pengen lihat ya ini anak-anak kecil itu kan masih natural ya. Belum banyak pengaruh sehingga misalnya kalau anak kecil takut betul-betul dia nggak mau mendekat gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, isolasi ya, yang keduanya wa kullu raghibin talibin. Wa kullu raghibin talibun. Dan setiap orang yang mencintai, menyukai sesuatu, maka dia akan mencarinya. Wa kullu raghibin talibun. Jadi mencari orang yang suka apapun itu dicari gitu. Misalnya ya kayak orang yang suka makanan tertentu. Nah, zaman zaman kuliner itu ya. Orang yang kuliner makanan tertentu sampai ke Tangerang dikejar dari Bekasi. Jadi orang akan mencari. Tapi kalau dalam apa itu ungkapan cinta itu, kalau orang yang mencintai sesuatu itu kan sampai kalimatnya gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, nah itu kan. Itu kan semangat pencarian. Tapi kan cuma sayang kalau kalimat itu hanya sekedar untuk mencari ya cinta manusiawi gitu ya. Coba kalau semangat itu dipakai untuk cinta kepada Allah gitu ya. Luar biasa ya. Jadi kalau cinta kepada Allah sampai bisa mengalahkan gitu ya. Gunungkan kuda ke lautanku seberangi, subhanallah gitu ya. Makanya dengan apa, kalau kita membaca seperti ini, maka kita bisa mudah memahami kenapa dulu para sahabat Nabi, para pejuang itu kok bisa dengan mudah mempertaruhkan jiwa raga hartanya gitu ya. Jadi ya kalau misalnya orang kalau sudah cinta sesuatu itu kan nggak pernah disebut mahal, gitu kan misalnya ya, orang nonton sepak bola atau sampai-sampai nonton ke Qatar misalnya gitu karena cinta bola, tiketnya juga mahal. Tapi bagi para pecinta bukan sesuatu yang mahal gitu. Jadi itu wallah alam bisawab. Nah ini eh, kalimat-kalimat ini yang memahamkan kita tentang para apa namanya walladzina amanu asyaddu hubbalillah dulu itu ya. Bagaimana orang-orang beriman itu mencintai Allah Subhanahu wa taala yang karena cinta itulah nah, namun cinta itu hati rasa tetapi dia harus dilandasi oleh logika. Sebab kalau cinta tanpa logika, itu jadi cinta buta kan. Gitu. Tapi kalau cinta sahabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan cinta dewasa, ya. Cinta yang dilandasi oleh kalau bahasanya itu makrifah, oleh pengetahuan mereka yang utuh tentang agama, tentang Allah Subhanahu Wa, tentang surga, tentang neraka. Nah, dari pengetahuan yang cukup itulah lalu mempengaruhi hatinya sehingga mereka disebut orang yang walladina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi ini terjadi dalam seluruh aspek kehidupan. Wa kullu raghibin talibun. Nah, berikutnya, jadi kalau penjelasannya Syekh Nawawi, faman roghiba fil jannah, maka barang siapa yang mencintai surga, amila amalan yuqarribuhu ilaiha, maka dia akan melakukan segala sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada surga itu. Nah, yang ketiga, wa kullu anisin billah, wa kullu anisin billah, dan setiap orang yang merasa berbahagia bersama dengan Allah. Kalau bahasa yang sempat populer kita ma'iyatullah,
Allahumma la ya nafsun apa la tazai ya nafsu sabran la tazai atau ma'iyatullah yang kalau dalam cerita Al-Qur'an ya yang Nabi ungkapkan kepada Abu Bakar la tahzan innallaha ma'ana atau yang Nabi Musa sampaikan kepada kaumnya saat panik ketika dikejar oleh tentara Fir'aun dalam kisah pelarian Bani Israel menyelamatkan diri dari Mesir dikejar oleh Fir'aun falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun maka Nabi Musa menenangkan mereka kalla inna ma'iya rabbi sayahdin jadi orang yang merasa tenang berbahagia bersama dengan Allah bahkan malah kadang-kadang mustauhasyin bil khalqi mustauhasyin bahkan jadi merasa tidak nyaman an nafsihi dari dirinya kalau dicetakan kalau dicetakan itu mustauhasyin bil khalqi merasa tidak nyaman dengan manusia wa fi nusratin mustauhasyin an nafsihi dalam cetakan lain ini tidak nyaman dengan dirinya sendiri tapi lebih lebih relevan kalau menggunakan yang mustauhasyin bil khalqi tidak nyaman dengan sesama makhluk dia merasa lebih nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ini kalimat-kalimat sufi yang ya dalam konteks cinta kepada Allah ya tapi nanti pada saat Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang cinta Allah ini berbaur dengan manusia, ya akhirnya kembali ke manusia. Kalau dalam ya, agama sufi atau agama nabi. Kalau agama sufi kan kadang-kadang merasa uzlah itu nyaman. Indah fasadin nas. Tapi kalau agama nabi ya agak-agak kalau nabi itu tidak asik dengan dia sendiri. Tapi bahkan ya nabi itu bergaul berbaur. Kayaknya kalau dalam cerita kaum seandainya yang jadi nabi itu orang sufi, maka pada Isra Mi'raj nggak mau turun lagi ke dunia. Nah, itu kan, ya, udah ketemu sama Allah di Sidratil Muntaha, ngapain balik lagi? Nah, kenapa balik ke dunia? Karena cinta Allah yang mengharuskannya untuk balik ke dunia. Bahwa mencintai Allah itu tidak kemudian dilakukan dengan kemesraan sendiri bersama dengan Allah. Tapi cinta Allah diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah, menyebarkan agama Allah di muka bumi. Ini kalau dalam apa ya istilahnya kedewasaan cinta ya. Jadi saya membaca itu unik-unik ya, kedewasaan cinta. Jadi kalau apa pengobrol cinta itu ya cinta dalam kata-kata. Jadi ya kita nggak bisa apa namanya mengatakan bahwa ini cara beragama yang belum dewasa ya moga-moga itu memang ekspresi cinta lah. Tapi kalau dalam apa, kedewasaan cinta, cinta itu kan yang diperlukan bukan sekedar mengaku, menyanyi, menyatakan aku mencintaimu, tetapi yang lebih penting adalah menjalankan perintah dari yang dicintai. Jadi kalau misalnya ada seorang tua, misalnya Buya Yahya punya dua anak, misalnya. Ya, lalu ketika Buya Yahya pulang dari apa namanya lagi sakit, tiba-tiba kemudian nyuruh anaknya, ya karena Buya lagi sakit, maka kamu sonolah gantiin Buya untuk mengajar, gantiin Buya untuk mengajar. Lalu anak yang apa namanya dengan romantis cintanya mengatakan lah kan Buya lagi sakit, mana mungkin saya meninggalkan Buya sendirian. Lalu anak itu nggak mau pergi mengajar, nungguin Buya yang lagi sakit. Dan yang satu lagi, karena Buyanya menyuruh Buya Yahya nyuruh anak yang untuk ngajar, dia pergi meninggalkan Buya yang sakit untuk mengajar. Pertanyaannya, siapa lebih cinta kepada Buya? Yang nungguin padahal disuruh ngajar atau yang pergi mengajar?
pada saat Buya sedang sakit. Itulah cinta. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi cinta Mu'ad kepada Nabi itu pada saat disuruh pergi ke Yaman di menjelang akhir hayat Nabi itu dilepas kepergiannya dan Nabi katakan, jadi saat berangkat pergi itu Nabi pesan sampaikan kepada Mu'ad, jadi nanti kalau kau pulang kembali ke sini mungkin kau tak ketemukan aku lagi. Yang kau temukan ya makam pusara. Nah, kira-kira kalau kita yang begitu jadi berangkat enggak? Tapi Mu'ad ya bin Jabal tetap berangkat ke Yaman dan begitu pulang ya nggak ketemu Nabi karena Nabi sudah wafat. Ya, itulah cinta ya. Ini nggak beda dengan ya ini ya. Kalau cinta kaum sufi ini kadang-kadang gitu ya. Cintanya dinikmati dalam kesendirian bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kita bisa pahami kalau dari sosok apa Dunun Al-Misri ini kan yang dikenal sebagai tokoh sufi yang hidup pada masa memang ini kejayaan Bani Abbasiyah. Euforia politik, wah, lagi orang lagi jaya, nah, itu kan ya, bisa membuat ada sudut lain yang untuk memberikan keseimbangan. Dan Dun Al-Misri ini di antara tokoh yang memilih keseimbangan kepada kehidupan sufi. Jadi, wallah alam bisawab. Jadi pilihan-pilihan. Nah, berikutnya. Nah, wal maqalatul hadiyatu wal khamsun. Makalah nasihat yang ke-51 qala wa qala Dunnun Al-Misri kan al-arifu billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi katsirun. Kalimat bersajak. Ibnu Al-Misri juga mengatakan al-arifu billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifatullah itu membuat orang menjadi asirun, menjadi tawanan, menjadi terikat, ay marbutun bihubbihi. Dia akan marbut. Nah, makanya bahasa kita itu bahasa Arab itu marbut masjid. Jadi, artinya orang yang terikat dengan urusan masjid namanya marbut. Jadi al-arifu billah asirun. Dia menjadi terikat bihubbihi dengan kekasihnya, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam implementasi mengenal Allah, mencintai Allah itu adalah mengikuti aturan-aturannya. Jadi, mengikuti aturan-aturannya. Dan kalau dalam energi ya, energi motivasi, orang itu akan mudah mengikuti itu selain karena takut, selain punya harapan, itu yang paling besar adalah karena rasa cinta, rasa senang. Misalnya, ya contoh kan, orang yang senang melakukan sesuatu, ya dia udah senang, akan terasa lebih ringan daripada orang yang melakukan karena ketakutan atau karena harapan. Jadi ini kalau dalam pembentukan apa namanya karakter, ya. Kalau sampai sudah menjadi habit, menjadi cinta, menjadi kepribadian, wah itu akan nanti akan apa namanya? Jadi kalau bahasanya Imam Ghazali itu perbuatan yang min goiri fikrin waruwiyah. Jadi perbuatan yang terjadi tanpa mikir-mikir, tanpa analisa. Karena sudah memang melekat menjadi kepribadian. Nah, itu yang pertama, jadi asirun, ya, terikat dengan Allah. Wa qalbuhu, dan hatinya basirun. Hatinya itu melek. Ai muzayyinun libatinihi bil muraqabati walidhahirihi bil muhasabati. Jadi orang yang mengenal Allah hatinya itu melek. Muzayyinun libatinihi, memperhatikan kedalaman jiwanya. Jadi kedalaman dirinya.
Jadi ini yang apa ya, zoom in ya. Melihat dirinya itu dengan lebih jelas. Nah, kita ini kan suka zoom out. Kalau ngeliat orang lain jelas banget, ngeliat dirinya sendiri gak jelas. Ya, ini kembali. Harusnya kalau kalimat dunun ini, orang yang ma'rifatullah itu dia basirun. Qalbuhu basirun. Basirun ini ke batinihi, ke dalam dirinya sendiri. Maka sampai ke orang lain nggak sempat. Gitu. Makanya kadang-kadang suka wallah alam ya. Kadang-kadang kalau di masyarakat kita suka kembali. Justru kalau ada orang yang dianggap tahu kedalaman hati orang lain, dianggap wah wali. Wali. Ini agak kebalik. Yang harusnya kalau dalam ilmu sufi, kalau wali ya justru dia nggak akan mau membuka aib orang lain. Justru yang dia lihat zoom in, yang dia lihat tampak cewelo-welo dirinya sendiri. Jadi bukan yang dalam peribahasa itu ya, apa gajah di peluk mata nggak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak, bukan itu. Jadi kalau kalimat ini qalbuhu basir, ini ke dalam dirinya sendiri bil muraqabah, dalam bentuk muraqabah pengawasan. Jadi apa namanya? Diawasi. Walidohirihi, dan kepada dohirnya, jadi ketajaman hatinya penglihatannya itu. Jadi kalau di hatinya ada muhasabah, ada muraqabah diawasi. Nah, ke dalam perbuatannya muhasabah dievaluasi. Nah, yang tadi kita obrol nih Bu Yahya tadi. Ya, kita ini alergi dengan evaluasi. Nah, tapi suka mengevaluasi Tuhan. Allah dievaluasi. Ini kacau ini. Tapi nggak mau mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi, suka bertanya, Tuhan kenapa engkau timpakan bencana kepada kami? Gitu kan. Kenapa gitu kan. Kenapa bertanya kepada Allah? Padahal Allah la yus'alu amma yaf'al. Dalam surah apa itu? Al-Anbiya ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surat Anbiya ayat ke-23. Seingat saya ketika dulu belajar tentang kodok kodar itu. Ini menjadi ayat gacuan. Jadi ayat gacuan ketika kita membahas tentang kodok kodar, ini ayat ke-23 ini. Satu ayat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alu, dan manusialah yang harus ditanya. Jadi ini kalau tadi tentang kaitan dengan bencana, saya berpandangan gitu. Jadi kita tidak melimpahkan langsung kepada Allah, karena itu bukan domain kita, tetapi domain kita adalah yang berkaitan dengan diri kita. Itu pertama hubungan kita kepada Allah, apakah sudah terjadi hubungan Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita dan kita adalah abduhu, hambanya. Nah, jadi ana abduka wa anta robbi, Allahumma anta robbi wa ana abduka, dalam Sayyidul Istighfar itu ya. Apakah itu sudah nyata dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang kedua, hubungan kita sama manusia. Apakah peran kita sama manusia ini, nah, sama manusia, itu sudah kita lakukan dengan baik. Nah, mulai dari lita arofu sama manusia gitu kan. Kemudian wa ta'awanu alal birri wa taqwa, apakah sudah berjalan? Nah, kalau yang berlaku malah naudzubillah min dzalik, misalnya itu kan, Allah melarang kita dalam surah Al-Hujurat ya, hubungan manusia itu, apalagi sama muslim. La yashor qaumun min qaumin. Jangan satu kaum merendahkan kaum yang lain. Nah kan sekarang ini masih ada kesan bahwa bangsa ini lebih bagus daripada bangsa yang lain. Ini kan kacau itu kan. Atau misalnya wala tanabazu bil alqab, larangan Allah. Cara manggil dengan panggilan-panggilan yang merendahkan. Nah, itu kan juga. Atau yang berikutnya, istanibu katsiran minadh dhanni. Nah, itu malah dikerjakan. Suudon, mata-matain dan sebagainya. Ini kan hubungan manusiawi. Nah, coba kita periksa. Nah, yang lebih parah lagi karena kaitan dengan bencana alam,
Ya, hubungan kita dengan alam. Ketika Allah menempatkan kita, wa id qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu fil ardi khalifah. Itu bagaimana kita berperan sebagai khalifah di muka bumi yang baik. Nah, itu kan. Nah, kalau saya pernah saya sampaikan apa belum ya, misalnya kalau kita ngelihat ada orang dalam dalam acara kondangan, lalu dia ngambil makanan sebanyak-banyaknya karena datang lebih duluan, tapi akhirnya akibatnya makanan itu nggak dia makan. Apa pandangan kita dengan orang seperti itu? Nah, gitu kan. Dia ngambil banyak tapi nggak ada yang dimakan. Akhirnya makanan itu terbuang menjadi sampah. Nah, ini keserakahan ini kan juga yang kalau mau kita evaluasi, ini kan sekarang menjadi tren. Ekonomi keserakahan itu yang diajarkan dalam ekonomi kapitalis, untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Bukankah itu menyalahi kaedah manusia dengan alam? Yang harusnya alam itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, misalnya gitu kan. Ini contoh evaluasi-evaluasi yang perlu kita perhatikan, muhasabah dohir. Ini menarik ini kalau kalimatnya Syekh Nawawi ini, bahwa yang dimuhasabah itu yang dohir. Kalau sesuai dengan teori manajemen, yang dievaluasi itu yang bisa dikuantifisir. Kalau hal-hal yang kualitatif, evaluasinya agak sulit. Tapi kuantitatif ini kan mudah untuk dievaluasi. Dohir. Nah ini kan kita ini ya Afan ya, mohon maaf tadi. Kita ini alergi dengan evaluasi. Nah, ya, orang seringkali bikin produk ke sana kemari, tapi nggak ada evaluasinya. Wallah alam ini hampir terjadi di seluruh apa kalau di Indonesia itu setahu saya ini hampir di seluruh sudut Indonesia. Dari kampung saya dulu nih, kalau yang menyaksikan di kampung saya di Tedunan, Demak itu, ketika saya kecil, sungai-sungai yang indah mengelilingi kampung, wah itu bisa naik sampan kecil berkeliling kampung. Naik sampan, sekarang udah nggak ada. Sungai itu udah habis semuanya kemakan menjadi rumah. Sampai akhirnya air nggak ada tempat untuk mengalir. Makanya kalau di kampung saya ada hujan setengah jam, ya banjir sekarang. Zaman dulu, banjirnya cuma di luar. Jadi kampungnya nyaman karena drainasenya bagus. Allah alam. Jadi inilah kalau mau dievaluasi. Oke, muhasabah itu yang dohir kata Syekh Nawawi ya. Kalau murokobah batin, tapi kalau muhasabah dohir. Wa amaluhu lillahi kasir. Nah, orang yang arif billah mengenal Allah itu amaluhu lillah, amalnya yang karena Allah kasir. Amalnya banyak lillah. Jadi bukan amal linnas. Jadi amalnya amal semuanya dan sebanyak mungkin lillahi ta'ala. Ini kalau kita hitung, berapa sih amal yang kita tegaskan lillahi ta'ala. Jadi kalau kita dulu belajar agama dari kecil itu kan, ketika diajari nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Usolli lillahi ta'ala. Nawaitu sauma godin lillahi ta'ala. Ditegaskan situ. Nah, kalau kita hitung berapa sih amal kita ini yang tegas-tegas kita nyatakan lillahi ta'ala. Itulah makanya ya kita perlu belajar. Jadi ketika kita membaca bismillah dalam setiap amal kita, maka semoga saja bismillah itu juga mengingatkan kita bahwa dengan bismillah kita berharap ini amal lillahi ta'ala. Jadi tidak harus dengan yang tadi hanya terbatas wudhu, sholat, puasa. Tapi semuanya kita selama itu kebaikan yang dimulai dengan bismillah, semoga di sana tertanam di hati kita bahwa ini lillahi ta'ala. Ini makalah yang ke-51. Lanjutkan kita muka-muka selesai sulasi hari ini. Wal maqalatu tsaniyatu wal khamsun. Dan makalah yang ke-52. Qala ad-Dunnun al-Misri al-arifu billahi ta'ala
wafiyun wa qalbuhu dzakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun. Jadi kalau dicetakan al-arifu billahi ta'ala wafiyun wa qalbuhu dzakiyun wa amaluhu lillahi ta'ala zakiyun. Ini kalimat ya, pendek, menarik, bagus kalau dibikin. Kalau ada yang mau bikin apa hiasan dinding atau jadi hot kaligrafi ini bagus. Kalimat dunun pendek-pendek ini. Jadi al-arifu billah, orang yang mengenal Allah adalah orang yang wafiyun. Wafiyun ay bi ahdilladzi ta'ala bi an adda awamirallahi ta'ala. Kalau mau diartikan lebih luas, wafiyun artinya orang yang tepat janji. Al-arifu billah wafiyun. Karena Allah menyuruh kita tepat janji bukan hanya kepada Allah dalam surah awal surah Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tepatilah janji. Ini agak repot ini kalau janji politik, janji pemilu ini paling susah ini. Ngobrol janji pemilu ini bahaya. Menjanjikan sesuatu, nah, ini bahaya. Kalau menjanjikan sesuatu yang nggak bakal dipenuhi, itu lebih cacat lagi. Kalau menjanjikan sesuatu yang bisa dipenuhi, lalu ternyata dia ingkari, nah itu masihlah ada tanda kemunafikan. Tapi kalau menjanjikan sesuatu yang tidak bakal dia bisa penuhi, ini naudzubillah min dzalik ya. Nah, silahkan kalau contoh yang begitu kalau di Al-Quran, yang pernah menjanjikan sesuatu yang nggak bisa dipenuhi itu bisa dibaca dialog dalam surah Al-Ibrahim ayat ke-22. Nggak tega menyebutkannya. Jadi itu janji ketika iblis di hari kiamat ditanya. Iblis saya cuma godain kok. Dia aja yang mau. Saya kan kalau menjanjikan sesuatu nggak bakal bisa saya penuhi. Allah alam. Itu bahaya kalau menjanjikan sesuatu yang nggak bakal dipenuhi. Jadi teman-teman yang pada di apa, yang mau pemilu, yang mau janji politik, kalau bisa, dan bukan tebar janji, tapi mari kita membangun harapan bersama. Nah, itu. Agak beda kan? Menjanjikan sesuatu dengan membangun harapan bersama. Kalau menjanjikan sesuatu, artinya kita yang berjanji akan ditagih. Tapi kalau kita menumbuhkan optimisme harapan bersama, misalnya kayak kita, kalau di contoh kecil di orang tua dan anak. Kalau orang tua menjanjikan sesuatu kepada anak, pasti akan ditagih. Tapi kalau misalnya orang tua itu menumbuhkan harapan bersama kepada anak. Misalnya ketika anaknya sekarang dapat rapot bagus, kemudian minta hadiah. Pengen dikasih hadiah sepeda yang bagus. Nah, gitu kan? Beda antara membangun harapan bersama dengan menjanjikan. Ya, mari kita misalnya dengan anak, mari kita berusaha serius, kita berdoa kepada Allah, kita menabung, moga-moga nanti kalau jadi kakak rapotnya bagus, kita bisa beli sepeda untuk hadiah. Jadi membangun harapan bersama. Nah, kalau menjanjikan, wah itu yang nanti yang janji yang ditagih yang berjanji. Nah, rasanya kita masih bisa masuk nih para teman-teman, para politisi. Jadi karena dengan menumbuhkan harapan bersama ke bangsa ini, bangsa kita ini bangsa yang masih layak untuk menumbuhkan berbagai macam harapan baik. Sumber daya alamnya dan sebagainya ini ya, dia sangat-sangat inilah, sangat apa namanya istilahnya itu menjanjikan lah untuk harapan. Nah, tinggal bagaimana kita menumbuhkan optimisme. Jadi jangan suka ngumbar janji, tetapi mari kita bangun komitmen bersama. Jadi kita menumbuhkan harapan bersama. Insya Allah masih bisa masalah itu. Jadi karena kalau janji ini repotnya ini harus menepati al-arifu billahi wafiyun. Oke. Yang kedua, wa qalbuhu dzakiyun. Orang yang mengenal Allah itu wa qalbu dan hatinya dzakiyun, itu cerdas.
cerdas. Dan dalam penutup ayat terpanjang, ayat terpanjang 16 surah Al-Baqarah 282 itu. Itu kan ada penutupnya itu menarik itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepadamu. Qalbu al-arifu billah, orang yang mengenal Allah, beriman kepada Allah, takut kepada Allah dengan berharap kepada cinta Allah, insya Allah hatinya, akalnya akan cerdas, akan cemerlang. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Makanya kalau dulu yang pernah ngalamin jadi santri itu, ya kalau bebel-bebel ngapalin susah apa itu kan, ya, Pak Kiai selalu mengajarkan, yang diajarin itu, mulai suruh banyak istighfar, banyak ibadah, sampai gacuannya itu suruh banyak puasa. Karena kalau santri puasa, itu otomatis ada banyak kebaikan yang dia bisa lakukan, ada banyak keburukan dia tinggalkan. Nah, itu jadi makanya kalau apa istilahnya dulu, kalau santri itu suruh banyak puasa. Karena kalau puasa banyak keburukan yang dia bisa hindari. Dan sekaligus kebaikan banyak dia bisa lakukan. Nah, dengan itulah kemudian ada proses terjadi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, atau kalau yang dikenal, kalau yang di Ta'lim Muta'alim, syairnya Syafi'i, Imam Syafi'i, syaqau itu ila waqi'in su'ahifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal khifda fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuqtali asi. Aku pernah mengadukan masalahku susah menghafal kepada guruku Syekh Waqi. Lalu guruku mengajarkan kepadaku fa'arsyadani, menuntunku agar ila tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Innal khifdo fadlun min ilahi. Karena hafalan itu adalah karunia Allah. Karunia Allah. Meskipun kita berusaha menghafal, tetap harus ada usaha. Tapi ya Allah yang memberikan karunia. Wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Itu dulu yang belajar taklim. Jadi kecerdasan hati itu ya, ciri orang yang al-arifu billah. Makanya ya, apa namanya? Nah, kok itu orang-orang kafir pada cerdas-cerdas. Nah, oke kan? Dia kecerdasan yang diasah. Jadi, karena kalau yang kita pahami dalam ilmu kepribadian ada sesuatu yang empiris yang bisa dipelajari, tapi ada sesuatu yang apa ya istilahnya itu ya apa mauhibah ya, given, karunia Allah. Nah, yang apa kita saksikan misalnya dalam kehidupan di ilmuwan dan sebagainya, ini sesungguhnya lebih banyak kepada sesuatu yang empiris. Kenapa mereka bisa cerdas dan sebagainya? Ya, cara mereka belajar, cara mereka mendidik memang mengajarkan orang untuk cerdas. Nah, misalnya kalau contoh yang perubahan yang terjadi di dunia, misalnya uh, orang Jepang, itu yang kita kenal, gen Jepang itu yang zaman dulu kan orangnya kecil-kecil. Nah, Jepang itu ya yang sampai pada kalau generasi kita, generasi Osin, Osin ya, yang nonton filmnya Osin dulu, itu kan kecil-kecil. Tapi ketika mereka ingin pentas dalam apa pesta sepak bola dunia, maka mereka kemudian ya mendesain agar generasinya itu punya tinggi badan yang mumpuni. Nah, itu kan bisa dipelajari. Nah, akhirnya sekarang kita dapati orang Jepang kok tinggi-tinggi ya, gitu kan. Main volley juga tinggi, main sepak bola juga tinggi-tinggi. Padahal yang kita kenal dulu, Jepang itu orangnya kecil. Itu kan sudah bisa dipelajari empiris. Nah itu, nah kita ini kalau di kaum muslimin hari ini ya gimana ya? Yang empiris gak dikerjakan, yang mau hibah kepada Allah juga ya nggak cukup alasan untuk mendapatkan mauhibah dari Allah, mendapatkan cerdasan itu nggak cukup alasan. Sedangkan yang empiris tadi yang bisa dipelajari itu nggak dilakukan dengan baik.
Wallahu alam ya ini tentang kecerdasan. Nah, wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amalnya karena Allah zakiyun, itu bersih. Ay solihun zaidun fi kulli waktin. Di antara makna zaki adalah tambah. Makanya zakat, zakat itu disebut zakat karena dia bertambah. Jadi ada makna zakat artinya bersih, membersihkan. Zakat juga maknanya bertambah. Jadi orang yang arif billah, amalnya di sini kalau Syekh Nabi mengartikan solihun zaidun fi kulli waktin. Amalnya soleh, amalnya baik sesuai dengan situasi kondisi. Zaidun, zaidun bertambah terus fi kulli waktin, setiap waktu. Jadi misalnya kalau gini, kalau kita contoh bagaimana mengupgrade sholat kita agar semakin tambah. Untuk nambah 5 waktu nggak mungkin, tetapi meningkatkan kualitas sholat itu kan bisa. Misalnya mulai yang tadinya mulai dari yang sholatnya saya bilang belentong misalnya. Mulai sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau 5 waktu ini masih dikerjakannya kurang apa namanya, kurang tepat waktu, suka telat-telat, kan bisa dinaikkan dikit. Bagaimana bisa sholat di awal waktu? Awal waktu misalnya mau dinaikkan lagi. Bisa gimana agar bisa kalau yang pria sholat berjamaah di masjid. Karena umumnya kalau jamaah di masjid kan tepat waktu ya, awal waktu. Nah, nggak apa-apa, meskipun terlambat dapatin jamaah. Lalu kalau mau naikkan lagi misalnya, nah, gimana caranya misalnya sepekan ini bisa sholat jamaahnya itu minimal ketemu 1 rakaatnya imam. Misalnya gitu kan. Jadi kan pola mengambil bertambah-bertambah. Kalau sudah berhasil sepekan ternyata bisa kok. Selama sepekan ini bisa sholat jamaah, ketemu rokaat terakhir imam. Minimal 1 rakaat ketemu. Nah, besok pekan depan naik lagi. Bagaimana bisa ketemu 2 rakaat? Kalau sepekan lagi bisa berhasil lagi, naikkan lagi. Ketemu sampai kalau sholat yang 4, nah, ketemu rokaat pertamanya imam. Nah, itu misalnya gitu kan. Nah, nanti pengen kalau udah berhasil naik lagi. Ketemu rokaat pertama imam, bisa ketemu aminnya imam. Ikut amin. Nah, itu kan bertahap. Nanti ketika bisa ketemu aminnya imam, nah naikkan lagi. Gimana kalau bisa ketemu, nah, apa namanya, alhamdulillahnya imam. Nah, jadi gradual sampai nanti bisa, kalau dalam cerita orang soleh yang diantaranya yang pernah dibanggakan Nabi adalah Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan yang setelah masuk Islam, memang telat dia masuk Islamnya, itu dalam riwayat tidak pernah ketinggalan apa namanya, panggilan adzan. Padahal dia bukan muadzin, bukan marbot. Tapi sebelum adzan berkumandang, dia sudah ada di masjid selama dia masuk Islam. Wallah alam. Ini kan sesuatu yang bisa dipelajari, apa namanya, bisa ditambah. Nah, nanti misalnya kalau dari yang fardu ditambah tambah dengan sunnah, sunnah dari yang rawatib tambah dengan nafilah dan seterusnya sampai amal itu bisa wa amaluhu lillahi zakiyun, yang artinya zaidun fi kulli waktin. Setiap waktu ada tambahan-tambahan kebaikan yang dia bisa lakukan. Dan nah, ini bisa dimulai dari kalau pertanyaan pada diri kita adalah apa yang sebaiknya saya lakukan. Itu menarik. Kalau kita dimanapun, kapanpun, lalu membuat pertanyaan, apa yang sebaiknya saya lakukan? Itu asik. Jadi nanti kita bisa bisa mengukur. Ternyata kita punya kesempatan kebaikan yang tidak kita optimalkan. Oke, ini makalah yang ke 50 apa 52. Sekarang kita lanjutkan. Wal maqalatus salisatu wal khamsun. Makalah yang ke-53. An Abi Sulaiman Ad-Daroni.
Sudah pernah ada kita baca di Abu Sulaiman biografinya di sebelumnya. Abu Sulaiman Ad-Darani ini bagian akhir yang sulasi ini, jadi makalahnya nasihatnya rata-rata tentang zuhud ya, tentang sufi. An Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu minallah wa miftahud dunya asyabu wa miftahul akhirati al-ju'u. Abu Sulaiman Ad-Darani ini juga di antara ulama sufi ya dikenalnya, mengatakan aslu kulli khairin, dasar pusat sumber segala kebaikan fit dunia, di dunia ini, wal akhirah, dan kebaikan akhirat adalah al khaufu minallah. Dasar kebaikan adalah al khaufu minallah. Ini yang ya, kalau di madhab sufi ini bisa beda-beda. Kalau ini madhabnya, madhab dasar sufi itu adalah takut kepada Allah. Ini madhabnya Sulaiman Ad-Darani yang kemudian diimplementasikan. Jadi tangga pertamanya adalah taubat. Biasanya maksudnya ke sana. Karena takut kepada Allah, menyadari dosa-dosa. Jadi kalau dalam contoh bagaimana takut menyelamatkan orang. Nah, kalau di kisah Al-Quran bisa kita baca kisah Nabi Yusuf ketika digodai oleh Imrul Aziz dalam ayat yang waro wadat hullati wa fi baiti an nafsi wa qallaqatil abwab wa qalat haytala. Jadi kisah itu, maka takutnya Nabi Yusuf kepada Allah menyelamatkannya dari peristiwa itu. Takut itu menyelamatkan. Jadi mendatangkan kebaikan. Atau juga misalnya kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada cerita 3 orang yang terjebak dalam gua. Maka di antara yang bisa menyelamatkan dari jebakan gua itu adalah karena ada orang yang takut kepada Allah saat berpeluang untuk berbuat maksiat. Takut kepada Allah. Nanti kalau di kita ya secara umum, dalam pendidikan kita ini juga, jadi ketakutan itu diciptakan, tujuannya tadinya bagus, tapi kadang-kadang caranya salah. Misalnya ke dalam apa itu ospek mahasiswa, itu kan tadinya menumbuhkan agar mahasiswa baru itu takut kepada senior, gitu. Karena kalau dia nggak takut kepada senior, nggak takut, dan nanti khawatirkan akan jadi masalah. Tapi caranya akhirnya menimbulkan masalah. Tapi dari sisi prinsip yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa rasa takut itu bisa mendatangkan kebaikan di dunia wal akhirah. Minimal. Jadi takut itu akan menghalangi orang dari perbuatan buruk. Secara umum ya. Takut itu menghalangi orang dari keburukan. Tapi kalau dari kebaikan, itu takut malah bikin jadi malas nanti. Jadi pemalas, bukan penakut. Fa'inal khawfa, penjelasan Syekh Nawawi, fa'inal khawfa minallah ta'ala, karena takut kepada Allah itu, muhawwilus sahifah. Dia akan bisa membalikkan halaman. Fayaj'aluha fil yamini ba'da an hawat ila shimali. Bisa membalikkan catatan amal yang tadinya sudah condong ke kiri, bisa menjadi ke kanan. Jadi takut itu yang tadinya orang sudah mau maksiat ke kiri, maka dengan rasa takut kepada Allah, akhirnya dia jadi di kanan. Jadi ini penjelasan Nawawi. Falil abdi fi halis salamati minal marot. Contoh, seorang hamba untuk bisa selamat, sembuh dari sakit. Untuk sembuh dari sakit, itu ya diantaranya harus ditumbuhkan adalah an yakuna khaifan rojian. Jadi harus dia takut. Takut kalau sakitnya bertambah.
takut kalau sakitnya parah. Nah, dengan takut itu akan membuatnya menahan diri dari segala sebab yang membuat penyakitnya bertambah. Sekaligus rojian. Nah, dia berharap agar diberikan kesembuhan. Nah, harapan itu akan mendorong orang untuk melakukan hal yang bermanfaat, menghindari yang madorot. Jadi ini contoh dalam insting manusia ketika sakit, dia takut dengan penyakitnya. Jadi ini yang lihat zurohu, lihat lihat liyazazarohul khawfu minal ma'asi. Liyazajarohul khawfu. Rasa takut akan mencegahnya minal ma'asi. Dari perbuatan maksiat. Orang yang takut sakit, akhirnya mau meninggalkan pantangan. Wayab asuhur roja, dan harapan akan membangkitkannya alak tisabil amalis soleh, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Jadi ke orang yang contoh orang sakit, karena dia takut sakitnya parah, maka dia bisa meninggalkan pantangan. Harapannya akan sembuh, itu akan membangkitkan semangatnya untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat, minum obat dan sebagainya. Wa ibadatur roji, ini di penilaian Syekh Nawawi, wa ibadatur roji, dan ibadahnya orang yang memiliki harapan kepada Allah, afdolu, itu akan lebih utama, lebih baik. Ya, kalau contohnya gini, orang yang bekerja dengan ketakutan dan orang kerja karena harapan. Ini orang yang kerja karena diawasi oleh supervisor. Hanya dia takut kalau ketahuan kerjanya nggak serius bisa dipecat. Maka ketika supervisornya ngawasin, ya dia kerja serius. Tapi kerjanya karena faktor takut supervisor, begitu supervisornya melek, mandurnya melek, balik lagi kerjanya nggak serius. Nah, berbeda dengan orang yang kerjanya punya harapan, kerja borongan. Kalau dia bisa mengerjakan yang bagus, mendapatkan upah yang banyak, kalau bisa mengerjakan yang kayak orang kerja-kerja borongan gitu kan. Nah, begitu ada harapan kalau dia bisa kerjanya lebih banyak, dapatnya banyak, wah udah. Itu akan membangkitkannya untuk bekerja lebih banyak. Makanya dalam manajemen pekerjaan itu ya, kenapa sih kalau tukang harian itu kok lama gitu. Tapi kalau borongan cepat. Nah, itulah ketemu rahasianya. Ar-roji, orang yang bekerja dengan penuh harapan, itu akan afdolu, kerjaannya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang bekerja karena ketakutan. Ya, ini relatif ya, relatif. Kadang-kadang nggak borongan tapi kerjanya asal-asalan, itu juga nggak bagus juga nanti jadinya. Ligolabati mahabbatillah, karena dominannya cinta kepada Allah fihi padanya, fauqal khaifi. Jadi fauqal khaifi, di atas orang yang beribadah karena faktor takut. Jadi misalnya kalau orang, contoh ibadah takut, yang penting sholat, gitu kan? Meskipun sholat asarnya sudah mepet. Kalau yang punya harapan, saya mau pengen sholat saya berpahala besar, maka saya perlu sholatnya yang gimana cara berpahala besar, berjamaah di masjid, nah itu kan, dilengkapi dengan qobliyah ba'diyah kalau ada. Nah, kalau asal nggak pakai ba'diyah, nah itu apa namanya, nah, al-roji. Wal maliku yufariku baina man yahtimuhu ittiqa'i qabi wa man yahtimu raja'a karomihi wa man yahtamu la li syai'in. Nah, ini kalau dalam konteks tuan, seorang tuan, seorang majikan, yufariku, akan membedakan gaji hadiah bainaman yahdum, antara orang-orang yang membantunya.
Jadi seorang majikan akan membedakan gaji para pembantunya berdasarkan ini. Jadi itiko ikobi, pembantu yang kerja hanya karena takut majikan. Nah, jadi yang kerjanya ya kalau diawasi saja. Waman yahdumuhu roja'a karomi, dan apa uh, orang yang bekerja karena berharap kemurahannya, bukan karena takut dengan majikan, tapi berharap mendapatkan hadiah dari majikan, mendapatkan bonus dari majikan. Jadi beda kan cara kerjanya. Sampai waman yahdumuhu lalisyai, dan orang yang bekerja kepada majikan itu tidak punya harapan apa-apa, udah terserah aja. Nah, biasanya yang terserah aja ini dapatnya ya terserah aja sih. Terserah aja, bisa dapatnya ya lebih banyak biasanya. Wa miftahud dunya, kunci dunia adalah asyabu. Ini bagian kedua. Kunci dunia itu adalah kenyang. Jadi orang itu kalau sudah kenyang, nah itulah akhirnya urusan dunia itu menjadi panjang. Fatuh tahu umur dunia bisyabi. Jadi urusan-urusan dunia itu ya memerlukan perut kenyang. Jadi ini perut kenyang itu perlu dalam urusan dunia ya. Jadi kita jangan menafikan juga gitu kan. Jadi kita maknai kalimat ini bukan dalam makna negatif ya. Karena kadang-kadang di kaum sufi itu memaknai lah kenyang itu dengan pemaknaan negatif. Jadi kalau ya kita coba proporsional bahwa untuk urusan dunia perlu perut kenyang. Orang yang perutnya lapar ya tidak akan bisa kita ajak untuk mencapai kemajuan dunia. Jadi kalau kita ingin dunia kita maju, ya di antara ini kalau menggunakan pemaknaan kekinian ya, pemaknaan kekinian dari nasihatnya Abu Sulaiman Ad-Darani. Jadi kalimat sufi kita maknai dengan kalimat realistis. Jadi kalau sufi ya kenyang itu dianggap negatif. Ya, kita realistis bahwa untuk mencapai kemajuan dunia perlu perut kenyang. Tapi bukan kekenyangan ya, bukan. Kalau kekenyangan jadi masalah, apalagi dalam idiom Jawa. Segala sesuatu kalau sudah pakai ke dan an menjadi negatif. Ganteng itu bagus, kegantengan jadi negatif. Rajin itu bagus, kerajinan jadi negatif. Nah, dalam konteks kenyang, saya ingin memaknai dengan dalam yang realistis bahwa untuk mencapai kemajuan dunia, kemajuan misalnya bangsa kita misalnya, orang ya harus kenyang. Orang lapar nggak bisa diajak mikir. Iklannya gitu kan. Orang kalau lapar nggak bisa mikir. Nah, begitu dikasih makan baru bisa mikir. Nah, untuk urusan dunia ini nggak bisa dipungkiri. Ya. Makanya kalau negara-negara miskin, rakyatnya pada lapar, gimana mau mencapai kemajuan duniawi gitu. Yang bisa mencapai kemajuan dunia adalah kalau perut bangsa itu sudah kenyang. Ya, kita perlu carikan solusi. Dan salah satu cerita Nabi yang apa itu memikirkan tentang kenyang perut, ya kisah Nabi Yusuf. Gitu kan? Nabi Yusuf sampai akhirnya masuk ke pemerintahan karena ingin mengamankan agar rakyat itu tidak mengalami kelaparan. Itu kan pentingnya menjaga perut kenyang. Kalau rakyat lapar ya bisa jadi malapetaka. Ya. Jadi ini juga dalam makna realistis ya. Jadi jangan sampai dimaknai dengan pemaknaan. Karena kalau saya baca-baca di bukunya kaum sufi itu kenyang itu selalu dikotakan dengan itu sisi negatif. Ternyata ya enggak juga lah, bisa kita bawa ke yang positif. Nah, ini wa miftahul akhirah. Nah, ini kita proporsional. Kalau untuk kemajuan dunia perlu kenyang. Tapi untuk kunci akhirat, kalau kunci dunia kenyang, kalau kunci akhirat adalah alju, itu lapar. Jadi fatuh tahu umurul akhirah bilju. Kalau tuh tahu umurul dunia bisa.
Kalau umurul akhirah bilju. Kalau udah lapar, nah itu untuk akhirat bisa. Makanya misalnya kita diajarkan ada puasa tahunan, 1 bulan penuh bulan Ramadan. Ada puasa bulanan, 3 hari setiap bulan. Ada puasa pekanan, Senin Kamis, ya kan? Ada puasa ya, sampai semi harian ya, puasa Daud ya. Ini apa? Orientasinya memang lapar itu untuk akhirat. Makanya kita juga perlu menggunakan bahasa ini pada ruang yang tepat. Ya. Jadi kalau kita ingin memacu kemajuan dunia, mau nggak mau harus kita berpikir tentang perut kenyang. Nah, begitu nanti sudah kenyang, nah kita ajak untuk ke akhirat, maka perutnya dikosongkan. Kan beda kan? Perut kosong karena pilihan dan perut kosong karena keterpaksaan itu beda. Jadi tugas kita misalnya ibadah itu pilihan, bukan keterpaksaan. Jangan sampai jadi orang perutnya lapar bukan karena pilihan ingin berpuasa, tapi lapar karena keterpaksaan situasi. Itu yang harus kita hindari. Oke, ternyata udah sampai 5 seperempat di sini ya. Sampai makalah al-salisah wal khamsun, makalah yang ke-53 insya Allah kita lanjutkan. Nah, pekan depan di makalah Robiah wal khamsun. Nah, ini moga-moga tahun ini selesai bab sulasi. Tahun depan kita lanjutkan bab rubai. Moga-moga. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah pengajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya.